Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dan Mensaku yang mengangkat tema sangat menarik sekali. Kita tentu saja dilarang untuk melakukan sesuatu tanpa bersandar kepada Al-Quran dan hadis. Dan tentu saja bersandar kepada sesuatu yang sangat luar biasa sekali akhlaknya, yaitu Rasulullah SAW. Insya Allah jawaban-jawaban yang akan disampaikan oleh guru-guru kita akan melengkapi pemahaman kita. Untuk itu kami persilakan yang pertama kepada Bapak Zainal yang akan dijawab oleh Ustadz Yusa. Bapak Zainal silakan. Sudah mic-nya sudah nyala Pak. Cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Kiai, nama saya Zainal Muttaqin, pengurus DKM Masjidul Khairul Zikin, Komplek Villa Rizki Ilhami. Izin bertanya kepada Pak Ustadz. Al-Quran dan Al-Hadis itu kan sebagai sumber utama dalam kehidupan kita. Allah memberikan petunjuk kepada hamba-hambanya yang dikehendaki. Pertanyaan saya, jika kita ingin selalu dalam bimbingan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ingin dalam petunjuknya di dalam kebaikan, ingin selalu istiqomah dalam kita melaksanakan ibadah kepadanya, kira-kira kiat-kiatnya apa yang harus kita lakukan? Demikian pertanyaan Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustadz Yusa. Baik. Pedoman hidup kita, Al-Quran dan Sunnah, itu harus kita pegang sampai kita meninggal dunia. Jangan pernah jauh dari Al-Quran. Kenapa orang bisa sakit hati? Kenapa orang bisa merasakan sesuatu yang tidak enak pada dirinya? Karena dia sebab jauh daripada Al-Quran. Al-Quran itu hudan wa bainatim minal huda wal furqan, sebagai petunjuk kita. Kapanpun kita baca, dimanapun kita baca, Al-Quran itu akan membuat hati kita menjadi tenang. Allazina tatma'u bizikrillah ala bizikrillahi tatma'innul qulub. Kalau orang yang berzikir menjadi tenang hatinya. Zikir apa yang paling kuat? Al-Quran. Kita jangan dengarkan orang yang mengatakan, buat apa membaca Al-Quran kalau kita tidak memahami artinya? Jangan diambil pusing Pak. Al-Quran baca saja dulu, belajar saja dulu kita membaca Al-Quran. Ada pantas kita dengar sebuah kisah menarik, kita sering mendengar. Seorang kakek di akhir senjanya setiap pagi membaca Al-Quran, nikmat membaca Al-Quran. Selesai membaca Al-Quran, dia tutup mushafnya, dia cium, dia tenang hatinya. Dia punya cucu yang masih kecil melihat kakeknya setiap hari melakukan itu, kok bisa tenang, bisa nyaman hatinya. Maka cucu ini mencoba ingin merasakan apa yang dirasakan oleh kakeknya. Maka dia baca Al-Quran, dia baca banyak terus, setiap hari dia baca, tapi dia nggak mendapatkan kenikmatan sedikit pun dia nggak dapat, sehingga dia negur kakeknya. Wahai kakek, katanya kalau baca Al-Quran bisa tenang. Kakek bisa tenang, kok saya enggak? Kenapa bisa begitu? Jangan-jangan nggak ada manfaatnya membaca Al-Quran tanpa mengetahui artinya. Maka kakek itu mengatakan, sekarang ambilkan air di sungai, bawa kemari. Tapi ambilkan jangan pakai ember, pakai pot bunga yang kotor, ambilkan air bawa ke sini. Kata cucunya, susah dong, coba dulu gitu. Maka diambil sama anak itu ke kali, masukkan pot bunga, bawa ke atas, airnya keluar, tuang tinggal sedikit. Kata kakeknya, ambil lagi, ulangin lagi sampai berulang kali. Dia bilang, kayak sia-sia ngambil air pakai pot bunga yang kotor. Kata kakek itu, kata siapa menjadi sia-sia mengambil air dengan pot bunga itu? Coba kamu lihat pot tadi. Maka dilihat pot tadi, yang tadi dia ambil dalam keadaan kotor, karena bolak-balik mengambil air menjadi bersih. Begitu pula hati kita. Baca dulu Al-Quran, belajar dulu Al-Quran. Bahkan menjadi kewajiban kita, orang tua kita, mendidik anaknya untuk membaca Al-Quran. Adibu auladakum ala salasi khisalin, hubbin nabiyikum wa hubbi ahli baitihi wa tilawatil Quran. Ajarkan Al-Quran
Supaya apa? Supaya nggak kosong kita. Orang yang kosong hatinya adalah orang-orang yang jauh daripada Al-Quran. Dikit demi sedikit pahamin artinya, tadabur artinya. Belajar kepada ulama, mendapatkan penjelasan sehingga tidak memberikan akal ini berlebihan di dalam memahami Al-Quran sehingga berselisih daripada pendapat ulama. Masya Allah, luar biasa sekali. Jadi bisa ditegaskan dari huruf-hurufnya saja merupakan kemukjizatan, bisa mendinginkan hati begitu, apalagi artinya begitu ya Kiai ya. Baik, kita lanjutkan lagi. Berikutnya adalah Ibu Suhaibah yang akan dijawab oleh Kiai Haji Khalil Nafis. Silakan, Bunda. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Suhaibah dari Majelis Al-Muhajirin Bindong Permai. Saya mau bertanya Pak Kiai, bagaimana Al-Quran cinta kepada diri kita? Dua sekali lagi Pak. Bagaimana Al-Quran menyerap atau menyatu ke diri kita? Terima kasih Pak Kiai. Silakan, Kiai. Ibu pernah dulu barangkali masih kecil sering diajari dah hatam Al-Quran. Allahumma rahamna bil Quran waj'alhu lana imaman wa nuh wa hudaw wa rahmah. Allahumma dzakirna minhuma nasina wa 'allimna minhuma jahilna waj'alna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin, ya rabbal alamin. Itu doa. Jadi setiap kita baca Al-Quran, hatam Al-Quran itu doa. Jadi untuk menyerap dia minta pada Allah. Itu langkah yang pertama, karena itu kalamullah dari yang maha suci tidak mungkin masuk ke hati yang kotor. Maka yang diminta pertama, Allahumma rahamna bil Quran. Kita minta ya Allah rahmati kami dengan Al-Quran. Kalau sudah rahmatnya Al-Quran, bulan saja yang ada Al-Qurannya paling mulia. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran, itu paling mulia. Malaikat Jibril karena membawa Al-Quran. Nabi Muhammad karena apa? Mendapat mukjizat Al-Quran. Maka orang yang hafal Al-Quran, mengamalkan Al-Quran akan jadi mulia. Dan itu tidak mungkin terjadi tanpa rahmat dari Allah. Untuk mendapat rahmat dari Allah adalah doa. Syaratnya doa adalah iman dan juga bersih hatinya, bersih dirinya. Tak mungkin orang makan barang haram doanya diterima oleh Allah. Orang yang kotor nggak mungkin diterima. Jadi minta rahmat oleh Allah. Sehingga yang kita lakukan adalah mengarah kepada untuk rahmat Allah. Kemudian kita minta Al-Quran itu menjadi imam kita. Itu doa. Di tengah malam, pagi, siang baca Al-Quran baru bisa masuk. Itu pada aspek spiritual. Aspek di mana kita minta pada Allah masuk pada Al-Quran. Lebih dari itu ada pengamalan Al-Quran. Khuluquhul Quran. Jadi bukan hanya baca, meskipun bacanya sudah dapat pahala, tanpa ngerti dapat pahala. Tetapi bagi umat Islam itu adalah manual booknya. Tuntunan cara hidup yang baik ya Al-Quran. Di mana? Ya harus paham. Bagaimana bisa paham? Ya belajar. Belajar kepada siapa? Ya kepada yang ngerti Al-Quran. Para ulama. Dari kita belajar, baru kita mengamalkan. Dari mengamalkan menjadi kebiasaan. Ibu bapak coba sederhana, saya ingin kasih tahu. Ibu bapak sederhana. Coba biasakan ba'da sholat maghrib minimal 5 ayat, 10 ayat, 15 ayat, ya 25 ayat atau 50 ayat atau sampai 100 ayat. Tahadus bin nikmah, kalau saya kebiasaan ba'da subuh 50 sampai 100 atau ba'da maghrib 50 sampai 100 ayat.
Itu 2 bulan paling lama 3 bulan sudah hatam. Gak usah repot-repot. Saya dulu pernah ke Maroko. Di Maroko itu ba'da subuh saja. Ba'da maghrib, setengah juz ba'da maghrib, setengah juz ba'da subuh. 1 bulan hatam Al-Quran. Kalau dalam surah Al-Baqarah itu sekitar 149 ayat. Berarti apa kalau kita baca 50-50, 50 ba'da subuh, 50 ba'da maghrib, itu ya 1 bulan setengah, paling lama 2 bulan kalau banyak kesibukan, umpamanya kadang-kadang 60, kadang-kadang 40. Kalau kita punya istiqomah, kalau tidak bisa banyak itu, ya sudahlah 5 ayat, 10 ayat tapi terus menerus. Ibu bapak rasakan. Maka berarti pada mau malam kita awali dengan Al-Quran, pas mau pagi diawali Al-Quran. Insya Allah hidupnya akan inherent, akan meresap, akan masuk kepada diri kita Al-Quran itu. Kemudian sambil tadabbur maknanya, ya 5 menit kalau nggak bisa ngerti dengan tafsirnya, ya cukup saja baca terjemahannya. Kalau ibu bapak sekarang sudah bisa baca bahasa Arabnya, sekarang banyak aplikasi itu langsung ada tafsirnya. Baca tafsirnya, 1 ayat aja untuk membiasakan kebiasaan para sahabat. Kalau para sahabat dulu setiap membaca ayat Al-Quran untuk tadabbur, dia tidak pindah pada ayat berikutnya sebelum ayat itu dia pahami. Itu dari para sahabat. Para ulama seperti Imam Syafi'i itu selalu menghatamkan Al-Quran. Qatadah itu 7 hari sekali hatam Al-Quran. Jadi kalau kita pengen masuk Al-Quran, ya dibaca terus. Pada saat membaca itulah kita bisa masuk dan bisa menyatu pada diri kita. Wallahu a'lam bishawab. Nah Kiai, kalau kita lebarkan ini masih ada waktunya. Ketika kita sampai pada penghafal, kemudian ahli dalam membaca, ini belum masuk pada masalah tafsir Kiai. Nah ini kan yang terjadi seringkali kita bertentangan dengan masalah tafsir tadi, apalagi dikuatkan dengan ijtihad. Untuk berpikir bersungguh-sungguh. Mohon maaf, ini contoh yang baru-baru saja terjadi. Rendang babi Kiai. Nah, ini perlu diangkat karena ada Kiai di sini. Ini kan artinya di lain sisi kita punya cara menafsirkan sendiri. Lantas bagaimana menempatkan Al-Quran sebagai penunjuk menghadapi masalah seperti ini Kiai? Ya babi haram bagi umat Islam. Ya, gak ada sertifikasi halal bagi babi ya. Jadi kalau sudah haram di dzatihi itu gak ada. Soal nanti rendangnya babi masak di rumahnya mungkin ya. Tapi mungkin bagi orang Minang merasa nggak nyaman karena khasnya dicampur sama babi. Saya pikir saya kembalikan kepada teman-teman, bapak sekalian. Pokoknya kalau ada babinya nggak usah ikut makan. Itu saja ya. Mau dijual di rumah, mau rumah teman, sudahlah. Silahkan mereka yang nggak haram silahkan makan. Nggak usah mencaci, tapi ajaran kita melarang untuk makan babi. Kemudian bagaimana tafsir Al-Qur'annya dan hadisnya? Karena itu sudah mansus, ya sudah nggak bisa darah, itu nggak bisa diapain lagi gitu. Yang di model apakah halal atau tidak itu, apakah bercampur atau tidak gitu. Seperti halnya namanya daging sapi, apakah disembelih benar atau tidak. Kalau disembelihnya nggak benar, ya jadi bangkai, nggak bisa diapain lagi. Tapi cara nyembelih bagaimana yang benar itu yang perlu halalnya. Kemudian ketika kita umpamanya masakan-masakan ada campurannya enggak dengan babinya atau nanti penggorengannya satu penggorengan, kan udah nyampur, itu yang dilakukannya. Nah, penerjemahan agama itu adalah bagaimana dari Al-Quran dan hadisnya, bahkan Al-Quran ditafsirkan oleh Al-Quran, hadis bisa ditafsirkan melalui hadis, diperjelas dengan hadis, kemudian pendapat ulama. Saya ingin memberikan 2 kaidah di dalam menafsirkan agama. Ada namanya sihhatun naqli, ada yang namanya sihhatul fahmi. Sihhatun naqli itu artinya validitas original teksnya. Ini benar enggak? Atau dalam hadis itu ini sahih atau tidak? Ini mutawatir atau tidak? Berkenaan dengan kuantitas orang yang meriwayatkan, ada mutawatir, ya, ada yang namanya itu masyhur, ada ahad. Diriwayatkan oleh orang banyak yang enggak mungkin sepakat untuk bohong. Yastahil tawatuh malal kadhib, itu namanya mutawatir. Diriwayatkan oleh 10 orang ke bawah, itu namanya hadis masyhur. Diriwayatkan seorang namanya ahad. Ketika validitasnya, kualitasnya bagus namanya hadis sahih. Orangnya penghafalannya bagus, orangnya soleh, dikenal baik. Dan banyak yang meriwayatkan itu namanya sahih. Kemudian tingkatannya lebih rendah lagi namanya hadis hasan. Lebih rendah lagi namanya hadis dhaif. Tapi yang bukan hadis tapi dikira hadis namanya maudhu'. Nah, ibu bapak sekalian ini namanya sihhatun naqli. Validitas dalam menukil. Ini benar enggak? Kalau ini dari Ibnu Sirin, baca bukunya. Oh, saya bacanya dalam kitab Risalatu Ahli Sunnah wal Jamaah yang dikutip oleh Ki Hasyim Asy'ari menerangkan tentang bahwa luzumul ihtiyat bi akhdil ilmi. Saya membaca di situ, saya sampaikan di tempat ini. Kemudian Bapak Ibu sekalian, setelah kita baca yang benar ini namanya sihhatun naqli, ada namanya sihhatul fahmi. Cara paham yang benar.
lafadznya sama. Tapi menurut saya itu beda dengan yang Anda sebut. Antara ulama bisa berbeda, ini pahamnya apa? Ketika mengatakan berkenaan dengan umpamanya, Sallu kama ra'aitumuni usolli, solat seperti solat yang seperti saya solat. Ada yang melihat Rasulullah itu ketika tasyahud, asyhadu alla ilaha illallah, itu mazhab Syafi'i. Illallah, kenapa? Di sini ada urat yang nyambung ke hati, mudah memberikan khusyuk, kemudian menunjukkan Allah adalah wahid. Tapi katanya Imam Malik dari awal, tahiyatul mubarakatus, melihat Nabi Muhammad begitu dari awal. Yang enggak boleh adalah at-tahiyatul mubarakatus. Karena Nabi enggak pernah lakukan itu gitu loh. Nah, dua-duanya Pak, apakah bagaimana Pak? Boleh begitu Pak? Ya silahkan. Mau yang sekali begitu silahkan. Kita nggak usah ribut soal tahiyat begini dan tahiyat begitu. Yang penting nggak begitu-begitu. Baik. Nggak apa-apa. Yang nggak boleh adalah sudah tidak sholat berantem lagi. Nah ini. Yang mengerikan sudah tidak sholat berpendapat begitu Kiai ya. Dia. Baik, terima kasih Kiai, luar biasa sekali. Memang intinya kita harus memiliki sandaran dalam melakukan segala sesuatu. Karena dalam agama ini tidak mungkin kita mengatakan ini menurut saya. Tetapi yang jelas ini menurut Rasulullah SAW. Kita akan lanjutkan lagi selepas pesan-pesan berikut ini. Damai Indonesia.